saudara, dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Amin. Kita baca satu ayat firman Tuhan ini yang dapat menguatkan kita pada hari ini. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Siapa yang bersuka cita? Mari angkat tangan saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita salam kiri kanan kita selamat hari Minggu. Kita salam kiri kanan kita, yang bisa kita angkat tangan silakan bersalaman Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita pada hari ini di mana kita boleh datang beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita hari ini saudara sungguh indah, yaitu bukti kasih Allah bagi umatnya. Bukti kasih Allah bagi umat. Kasih Allah dalam setiap pribadi manusia adalah terbukti ketika saudara dan saya sampai hari ini masih bisa bernafas. Itulah kasih Allah yang tidak pernah terhingga dan tidak pernah terlepas dalam diri setiap manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Allah menciptakan manusia, manusia pertama siapa Bapak Ibu Saudara? Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang terkasih, karena Ia mengasihi manusia, Ia menciptakan manusia Bapak Ibu Saudara serupa dan segambar. Ketika Allah menciptakan manusia Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal 3, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat bagaimana Allah mengasihi manusia. Allah tidak membiarkan manusia ketika jatuh dalam dosa, silakan saja, bebaskanlah diri. Tetapi Allah datang, pasal 3 Kejadian pasal 3 ayat 9 di sana, Allah datang mencari manusia. Itu kasih Allah kepada manusia yang pertama. Setelah itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka karena Ia tahu bahwa manusia sudah jauh daripada Allah, maka Allah mengirim para nabi-nabinya untuk menyampaikan kebenaran kepada semua umat manusia. Manusia masih belum juga hidup bertobat, masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru Dia mengirimkan anaknya untuk menebus umat manusia. Amin. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita bagaimana kasih Allah kepada manusia, bagaimana kasih Allah kepada manusia. Ia rela mengirim anaknya, yaitu anak tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Supaya apa? Supaya engkau berdamai dengan Tuhan, supaya engkau diampuni dosanya dan engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itu sudah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang tidak mengerti betapa besarnya kasih Allah. Dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, apa yang menjadi bagian kita? Apa bukti kasih Allah? Perhatikan firman Tuhan ini. Ini sungguh luar biasa. Dia kata, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi apa? Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak. Yang pertama bukti kasih Allah, Dia harus mengutus anaknya untuk memperdamaikan hidup kita, untuk menolong hidup kita. Saudara, kalau ada orang tua di sini
memberikan anaknya untuk korban menebus orang lain? Ada orang tua. Udahlah, ambil anakku, silakan matikan saja di sana, menggantikan kamu. Silakan ambillah anakku ini, ambil. Oh saudara, jangankan itu saudara, anak kita aja dimarah orang lain, oh biasa, betul? Anak kita aja dicubit oleh orang lain, sudah panas gitu, sudah marah. Ya, apalagi ibu-ibu, betul ya? Ya, main-main. Anak kita aja nih panjang saudara. Panjang itu nanti berhari-hari. Wah, kalau udah dimarah suaminya, marah anak-anaknya. Kenapa? Karena anak itu dia tidak tahu lagi. Tetapi Allah mengasihi kita. Dia berikan anaknya tunggal Yesus Kristus menebus dosamu dan dosamu. Amin. Itu kasih Allah. Kalau kita manusia, anak kita mana bisa itu? Mana bisa dimarah orang lain? Mana mau kita dicubit oleh orang lain? Apalagi menjadi korban bagi orang lain. Tapi Allah, apa itu sudah? Allah begitu luar biasa mengasihi. Allah begitu luar biasa mencintai kita dan mengasihi Bapak Ibu. Yang kedua, apa bukti kasih Allah bagi kita, saudara yang berkasih? Yang kedua dia katakan, sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bukti kasih Allah yang kedua bagi kita adalah Allah hadir untuk memperdamaikan kita. Amin. Allah hadir untuk memperdamaikan kita. Allah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa manusia suka ngamuk. Allah tahu bahwa manusia suka sakit hati. Allah tahu bahwa suka berantem manusia ini. Allah tahu punya egoisme yang tinggi. Maka Allah datang untuk memperdamaikan mereka supaya mereka hidup saling mengasihi. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kita. Allah tahu sehingga ia mengutus anaknya dibuat menebus dosa manusia, maka ia sudah datang memperdamaikan antara manusia satu dengan yang lain. Karena manusia satu orang berbeda hati, betul? Tidak ada yang sama. Ada yang pengen aku yang lebih baik, ada yang pengen dia yang tidak baik, ada yang pengen aku yang paling kaya, ada yang pengen aku yang paling tampil, aku yang paling ganteng, aku yang paling cantik, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa manusia ini punya egoisme yang tinggi, sikit-sikit iri hati, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit marah, dan dia tidak menyukai yang lain, dan pada akhirnya ia benci dengan itu. Maka Allah datang memperdamaikan kita, mendamaikan kita, supaya kita hidup searah dan sejalan mengiring Kristus. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam mengiring Tuhan, maka ada satu pengorbanan yang luar biasa. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita harus mengorbankan seluruh tubuh kita, mengorbankan seluruh egoisme kita, mengorbankan seluruh tenaga kita, mengorbankan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan diri, bukan untuk orang lain, bukan supaya ini, bukan supaya ini, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting bagi kita. Ketika Allah mengasihi kita, Ia datang memperdamaikan kita, maka semua kita belajar berdamai kepada siapapun. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan satu perkataan ini bersama dengan saya. Saya mau berdamai dengan siapapun. 1, 2, 3. Saya mau berdamai dengan siapapun. Baik, saudara. Karena ketika kita tidak damai hati dengan yang lain, pintu surga tertutup bagi kita. Karena hati tidak baik, hati kita tidak baik. Siapapun bisa jadi tetangga kita, bisa jadi saudara kita, bisa jadi sahabat kita, bisa jadi teman-teman kita. Dan ketika kita masih seperti itu, maka belajar hapuskanlah. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong dan engkau akan menerima Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi tinggal seminggu lagi atau beberapa hari lagi tinggal
sekitar 11 hari lagi kita memasuki bulan sukacita kita, bulan di mana Yesus lahir. Kita ingat bulan apa? Bulan Desember. Maka Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah diri ini, persiapkanlah hati ini, sehingga hati ini betul-betul untuk kemuliaan. Persiapkanlah seluruh hidupmu, persiapkan keluarga, persiapkan anak-anakmu, buka hati untuk Tuhan dan layani Tuhan. Maka nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah sungguh luar biasa. Kasih Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita dan menjadi bagian kita. Saya tidak perlu panjang karena saya tahu sudah mulai ada yang bergerak. Yang pertama, bagian kita adalah hiduplah terus dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua adalah layanilah Tuhan, bukan karena manusia. Yang ketiga, berdamailah bagi semua orang, siapapun, dan jangan mudah sakit hati, jangan mudah tergeser, jangan mudah berantem, jangan mudah jatuh hati, tapi belajarlah berdamai bagi semua orang, karena yang engkau pandang dalam hidupmu, dalam mengikuti Tuhan hanya Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan pasti Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kami yang di depan ini lihat sampai ke depan siapa-siapa yang suka berdoa. Amin. Saya tahu ada yang pura-pura ini dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa, Tuhan ampunilah mereka, bahwa mereka tidak apa-apa dan mereka berbuat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami sudah diingatkan oleh Tuhan bagaimana kami hidup di dalam kasih, bagaimana Allah telah mengasihi kami, bagaimana Allah telah datang kepada kami. Engkau datang Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat termaterikan dalam setiap hati kami. Hamba-Mu sadar Tuhan bahwa hamba-Mu banyak keterbatasan, banyak kekurangan, dan biarlah nama Tuhan, biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang lebih memperjelas dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, yang dimulai dari Ebuni, Kebun Tembusu, bahkan juga pabrik Tuhan dan juga Nagasari. Kami mengucap syukur Tuhan pelihara seluruh jemaat Tuhan, sehingga pada hari ini mereka datang beribadah kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap keluarga mereka, dalam setiap harapan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong. Jika ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, yang sakit Tuhan, Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan Allah kami, kiranya Tuhan pulihkan dia, kiranya Tuhan boleh menjamah sehingga penyakit ia miliki, Tuhan Engkau hadir untuk memulihkan. Jika ada jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, dia membawa pertumbuhannya, dia membawa persoalan hidupnya, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangganya, kami berdoa dalam nama Yesus, hadirlah, berkuasa baginya, sehingga dia boleh dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dia boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pelayanan kami yang mulai berjalan dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan dengan bentuk apapun, baik yang memberi secara material, baik yang memberi dana, baik yang memberi tenaganya. Hamba mungkin tidak tahu siapapun mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan balaskan bagi mereka, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Kami bersyukur juga Tuhan untuk seluruh kepengurusan kami di Ebenezer ini Tuhan, mulai dari hamba-Mu, bahkan seluruh pengurus PPH, koordinator di bagian masing-masing. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berikan terus hati yang semangat,
Berikan terus hati yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam membimbing seluruh jemaat Tuhan, sehingga boleh bergandengan tangan bersama untuk melayani Tuhan. Karuniakan kesabaran, berikan juga kekuatan, berikan juga kasih dan kerendahan hati, sehingga pengurus-pengurus ini boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Natal kami pada tanggal 18 Desember ini Tuhan, yang akan kami laksanakan pada sore hari jam 4 sore. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati seluruh pengurus, seluruh panitia, seluruh para pelayan, supaya kami boleh mempersiapkannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Berkati seluruh persiapan kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh mendukung bersama-sama untuk keberlaksanaannya Natal kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan persekutuan kami 1 minggu ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus terus memimpin kami. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami untuk ibu, untuk saudara kami Fitri Rahayu yang boleh bersama dengan kami Tuhan mengambil keputusan untuk ikut mengiring Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupnya, dipakailah hidupnya, sehingga ia terus setia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Berkati suami, berkati juga saudara, bahkan pengurus di sana juga Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan. Satu orang datang kepada Tuhan, malaikat di sorga bertepuk tangan, dan kami serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga ia terus setia di dalam mengiring Tuhan Yesus. Dan kami percaya Yesus dan Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati, dan juga suami bersama dengan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan semua kami yang hadir, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Bapa di surga, kami tahu karena banyak juga kekurangan kami, kelemahan kami mohon ampuni kami. Bagimulah kemuliaan ya Tuhan Allah kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti kami juga mengampuni orang bersalah, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjara, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman Rasul.